Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Dayanti dengan NIM 2030207077 dari kelas Pendidikan Biologi 2. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana yang dimana saya akan mengamati anatomi pada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Video ini saya buat demi memenuhi tugas mata kuliah struktur hewan yang diampuh oleh Bapak Anggun Wicaksono, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Baiklah, alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu ada ikan nila, pisau, gunting, pinset, dan sarung tangan. Selanjutnya yaitu karakteristik ikan nila atau Oreochromis niloticus. Secara morfologi, ikan nila memiliki bentuk tubuh pipih, sisiknya kasar, dan matanya tampak menonjol. Adapun bagian-bagian ikan nila yaitu kepala atau arterior, ekor atau posterior, bagian bawah atau centriole, dan bagian atas atau dorsal. Ikan nila memiliki 5 buah sirip, yakni sirip punggung atau dorsal fin, sirip dada atau pectoral fin, sirip perut atau ventral fin, sirip anus atau anal fin, dan sirip ekor atau caudal fin. Sirip ekor ini berguna untuk membelokkan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya saya akan melakukan proses pembedahan pada ikan nila ini. Sebelum dibedah, bersihkan terlebih dahulu sisik dari ikan nila ini agar mudah untuk dibedah. Kemudian, jika sudah dibersihkan, potong ikan nila dari belakang lubang anus mengikuti garis sisi ikan hingga ke operculum. Selanjutnya, sistem pernapasan atau aparatus respirasi. Sistem pernapasan pada ikan terjadi melalui insang. Posisi insang berada di kepala atau sefal. Oke, selanjutnya saya akan mengambil sampel insang untuk diperlihatkan. Warna insang yaitu merah segar. Insang ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian yang berwarna merah disebut gil filamen. Gil filamen ini berfungsi untuk pertukaran oksigen. Lalu yang kedua, ada bagian lengkung. Bagian lengkung ini berfungsi untuk pertukaran gas dari udara dan karbon dioksida dari darat. Lalu yang ketiga, ada rigi-rigi insang, berfungsi untuk menyaring air pernapasan dan agar makanan tidak memasuki saluran pernapasan. Sistem pencernaan atau aparatus digestorius. Sistem pencernaan pada ikan dimulai dari mulut. Mulut adalah bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan makanan. Selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan yang terletak antara faring dan lambung yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Selanjutnya adalah lambung. Lambung ini merupakan tempat pengumpulan makanan yang belum dicerna dan berfungsi untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang besar setelah makanan selesai. Selanjutnya adalah usus. Usus adalah segmen terpanjang dari saluran pencernaan sebagai tempat penyerapan sari makanan yang telah diolah oleh lambung. Selanjutnya adalah rektum.
Rektum ini adalah tempat segmen saluran pencernaan yang paling ujung. Dan selanjutnya adalah anus. Anus ini adalah bagian yang paling ujung dari saluran pencernaan. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan yang sudah diproses dalam tubuh ikan. Selanjutnya ada hati. Warna hati merah kecoklatan, letak hati di bagian depan rongga badan. Hati ini berfungsi untuk menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu yang membantu proses pencernaan lemak. Selanjutnya yaitu kantong empedu. Bentuk kantong empedu yaitu bulat berwarna hijau. Kantong empedu berfungsi untuk menampung dan menyimpan empedu dan mencurahkannya dalam usus. Bila diperlukan, kantong empedu juga berfungsi untuk mencerna lemak. Sistem peredaran darah atau sirkulasi. Sistem peredaran darah pada ikan terdapat pada jantung. Jantung pada ikan ini terletak di bagian belakang posterior insang. Sistem peredaran darah pada ikan ada sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah tunggal, di mana darah hanya satu kali masuk ke jantung. Kemudian dalam satu kali peredaran darah, darah selalu berada dalam pembuluh darah tersebut. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan mengambil sampel jantung. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa jantung pada ikan itu berwarna merah dan ada 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu atrium, yang kedua yaitu ventricle, yang ketiga ada sinus venosus, dan yang keempat ada bulbus arterius. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video praktikum sederhana saya pada kali ini mengenai anatomi pada ikan nila atau Oreochromis niloticus yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.